Duduk ibu-ibu, shalom. Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita tidak melihat secara kasat mata, tapi dengan iman kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, hari ini saya akan berbicara tentang jemaat yang sehat secara mental. Hari ini saya pakai baju komplit ibu-ibu karena habis ibadah WBI saya dan suami harus mengikuti rapat pimpinan nasional dan sidang MPL di Geraha Betel selama 3 hari ya. Jadi doakan biar setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam sidang ini akan membawa perubahan dan membawa berkat khususnya bagi Gereja Betel Indonesia. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Amin. Ibu-ibu mau doakan? Amin. Terima kasih. Kita akan membuka Alkitab kita dalam, ini ibu-ibu lihat ya, ada 3 gambar. Kira-kira ibu-ibu ada di mana nih? Yang di gambar merah, yang lagi marah, atau di gambar yang tengah, biasa-biasa saja, atau di gambar hijau? Siapa yang dalam keadaan gambar merah? Lagi marah, lagi sedih, lagi khawatir. Coba bisa angkat tangan? Oh ya, terima kasih atas kejujuran ibu ya, luar biasa. Saya salut sama ibu. Yang di gambar tengah, tidak marah dan juga tidak sedih, tidak juga sukacita, biasa-biasa aja. Ada yang di gambar tengah? Ada? Oh ada juga, terima kasih ibu-ibu, ada juga 3 orang ya. Yang di gambar hijau, yang lagi sukacita, luar biasa ibu-ibu ya, lagi sukacita. Ibu Ros nggak angkat tangan ini, yang di mana nih Ibu Ros? Nggak ada gambar lain ini, yang di mana? Merah? Oh yang kuning, oke, puji Tuhan. Oke, mari baik ibu-ibu kita membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 23 kita baca bersama-sama ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini luar biasa sekali ibu-ibu ya. Karena Tuhan mau kita ini sehat secara holistik. Artinya secara keseluruhan roh, jiwa dan tubuh kita sehat. Amin. Yang penting bagi kita adalah kita memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan roh yang sehat. Karena kalau roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Amin. Kita bisa melayani suami kita bisa melayani anak-anak kita, bahkan kita bisa melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika. Supaya Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemarin suami saya bilang, "Mah, ini Israel lagi mau bangun bait Allah loh. Ini udah, kayaknya saya bilang kalau begitu, ini kita sudah berada di penghujung dunia ini ya." Saya bilang sama suami, kita harus siap-siap. Kalau bangsa Israel masih keras tetap membangun bait Allah yang berada dekat Masjid Istiqlal itu, ini akan bakalan rame ibu-ibu ya. Akan terjadi perang dunia ketiga ibu-ibu. Ya. Dan rupa-rupanya lembu merahnya juga sudah ada loh ibu-ibu. Jadi kita mesti siap-siap ini ya. Karena kedatangan Tuhan sudah diambang pintu. Tapi ibu-ibu gak usah takut. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan terangkat ya. Sebelum penganiayaan itu datang, ibu-ibu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau ibu-ibu tidak melekat, tidak intim dengan Tuhan, ibu-ibu tertinggal di bumi dan akan mengalami antikris, akan mengalami penganiayaan. Sebab itu ibu-ibu harus siapkan roh kita supaya tetap sehat. Ya, jiwa kita tetap sehat dan tubuh kita sehat. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang, kita diangkat Tuhan. Amin.
Dan untuk mencapai jemaat yang sehat secara mental, yang didewasakan menjadi murid Kristus, maka firman Tuhan berkata hidup kita itu harus dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan oleh Tuhan itu tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Manusia tidak mampu untuk menguduskan dirinya. Hanya Tuhan yang mampu menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Karena itu pengudusan yang kita terima dari Allah harus kita balas dengan mematikan semua keinginan daging, semua keinginan dosa dan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kita harus mematikan semua keinginan jahat, keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Allah, keinginan yang merusak jiwa, pikiran dan emosi kita. Jiwa yang memberontak kepada Tuhan bukan hanya merusak diri kita, tapi juga merusak jiwa, pikiran, suami dan anak-anak kita. Karena kalau kita error, suami kita juga bisa error. Kalau ibu-ibu error, anaknya juga bisa error. Makanya ibu-ibu harus sehat. Amin ibu-ibu ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita minta Tuhan menguduskan hidup kita sepenuhnya. Agar roh jiwa tubuh kita disempurnakan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mematikan sifat-sifat kedagingan yang ada dalam diri kita. Bukan berarti ibu-ibu gak boleh makan daging ya. Boleh ibu-ibu ya. Yang dimatikan itu adalah sifat-sifat dosa. Kalau masih ada kebohongan kita matikan. Kalau iya katakan iya. Kalau tidak katakan tidak. Ibu-ibu yang suka bohong biasanya anaknya suka bohong juga. Ibu-ibu yang suka marah-marah biasa anaknya suka marah-marah juga ya. Jadi sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita itu harus kita matikan. Kalau kita benar kita tidak perlu takut. Dan kalau kita salah kita harus minta maaf ya. Baik kepada suami maupun kepada anak. Jangan gengsi minta maaf kepada anak. Akui kesalahan kita kalau kita salah. Ya ibu-ibu ya. Kita harus mematikan ketakutan atas apa yang orang lain pikirkan atas kita. Atas apa yang orang lain katakan tentang kita. Ingat kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia. Masih ingat ya Pak Hengki uang 100.000 diinjek-injek ya. Masih ingat kan di mimbar? Walaupun diinjek-injek uang 100.000 itu masih laku enggak? Masih. Masih bisa dipakai enggak? Masih. Walaupun orang lain menginjak-injak kita, merendahkan kita. Aduh lu mah gak ada apa-apanya, lu mah miskin. Lu mah bego, lu mah bodoh. Tapi kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kalah atau menang itu biasa ya. Tidak usah kita takut dengan penilaian orang. Bagaimana nih kalau saya kalah? Bagaimana nih kalau saya gak jadi nomor 1? Ingat ibu-ibu kita ini lebih dari pemenang. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan mengubah siapakah kita di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini ibu-ibu berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Berhenti untuk menyalahkan suami, berhenti untuk menyalahkan anak-anak, berhenti untuk menyesali diri sendiri. Andai, aku jadi orang kaya. Berhenti ibu-ibu untuk memikirkan yang bukan-bukan. Tidak usah berfantasi, aduh seandainya saya kawin sama Bruce Lee, seandainya saya kawin sama ini ya, aduh betapa bahagianya hidupku. Gak usah ibu-ibu, mengucap syukur aja. Walaupun suamimu botak, suamimu kurang ganteng, gak bersyukur. Karena dia itu suami yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur ibu-ibu, apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu baik bagi kita. Ya, tidak usah kita berlebihan dan menarik perhatian orang berlebihan kepada kita. Yang penting kita menarik perhatian Tuhan. Dan hati Tuhan disenangkan dalam hidup kita ya. Dan apakah hidup kita ini sudah mempermuliakan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah berbuah-buah bagi Tuhan? Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita tidak usah menarik perhatian orang untuk fokus kepada kita. Tapi mari kita menarik perhatian Tuhan itu turun ke atas hidup kita. Supaya perkenanan Tuhan turun di dalam hidup kita.
Firman Tuhan berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita menjadi jemaat yang sehat. Gereja yang sehat. Tubuh Kristus yang sehat. Dan oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan kita. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tuhan mau kita sehat secara roh, jiwa dan tubuh kita. Prioritas Tuhan dalam hidup kita bagaimana kita memiliki roh, jiwa dan tubuh sehat. Sehingga kita terpelihara sempurna sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kita semua diangkat bersama-sama. Amin ibu-ibu. Ya, kita semua bertemu Tuhan di angkasa, bertemu Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus menjaga roh kita tetap sehat. Bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Makan firman Tuhan setiap hari. Ya, ikut ibadah dengan rutin, jangan bolong-bolong. Ya, setiap hari Minggu datang, setiap WBI datang. Ya, supaya roh kita ini sehat. Dan juga kita harus menjaga jiwa kita ini dengan sehat. Ya, kalau jiwa kita nggak sehat mungkin karena trauma-trauma masa lalu, kita mungkin pernah diperkosa. Iya, ada waktu saya pelayanan di Amerika, seorang ibu bercerita, ya, bagaimana dia bertahun-tahun itu seperti orang linglung. Karena waktu kecil dia sering diperkosa oleh ayahnya sendiri. Bayangin saudara-saudara ya. Jadi papa mamamnya itu cerai. Jadi waktu cerai dia tidur sama papanya. Tiap malam saudara dikerjain sama papanya. Dan waktu papanya kawin, itu papanya itu melakukan hubungan seks di depan dia saudara. Bayangin bagaimana jiwanya tidak hancur, jiwanya tidak rusak. Tapi dia bersaksi bagaimana Tuhan pulihkan jiwanya. Jiwanya yang hancur, jiwanya yang luka, jiwanya yang rusak. Dipulihkan Tuhan. Dengan luar biasa. Dia bercerita pada saat KKR. Dia maju ke depan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan tiba-tiba dia mengalami bagaimana Tuhan datang memeluk dia. Tuhan peluk dia dan dia rasakan kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Dan dia katakan pada saya ada satu air sungai sukacita Tuhan itu melimpah-limpah mengalir atas hidupnya. Dia menangis saudara, dia menangis. Dia bilang Tuhan pulihkan jiwa saya hancur, jiwa saya rusak. Dan saat itu Tuhan berkata, anakku aku mengasihi engkau, jangan takut, aku akan memulihkan engkau. Sekarang dia menjadi istri seorang gembala sidang di Philadelphia. Menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapa banyak kita mengalami sakit jiwa karena kurang belayan, kurang pelukan dan interaksi dengan orang tua. Mungkin pada waktu bayi atau kita masih kecil kita kurang mengalami kasih dari orang tua sehingga kita mengalami masalah psikologi dalam hidup kita. Sulit dalam berperilaku, sulit dalam berkomunikasi. Ya, emosi kita terganggu, sensitif, suka tersinggung, sedikit-sedikit marah. Tapi kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita bisa dipulihkan. Amin saudara. Tuhan bisa memulihkan hati kita, jiwa kita yang terluka. Dan kita minta Tuhan membalut semua luka-luka kita. Sehingga kita bisa dipulihkan dan kita memiliki jiwa yang sehat. Kita juga harus menjaga tubuh kita agar tubuh kita sehat. Ya ibu-ibu, olahraga teratur. Ya, makan teratur, jangan telat-telat makan. Istirahat juga harus teratur, jangan tidurnya di atas jam 12. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Ya, pimpin pujian sampai teler-teler saudara. Kenapa? Karena begadang sampai pagi. Harus jaga keseimbangan di dalam hidup ini. Tidur itu harus di bawah jam 11 supaya imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Jangan tidur di atas jam 11. Karena tidur di atas jam 11 itu imun kita terganggu ibu-ibu. Sehingga kita mudah pilek, mudah batuk, mudah sakit, mudah masuk angin ya. Akhirnya kita jadi hun-hun ya, di mimbar jadi hun-hun. Jadi segala sesuatu harus dijaga dengan
baik. Imannya juga harus dijaga biar imannya tetap kuat ya. Yohanes 8 ayat 32 ya, next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus datang itu untuk memerdekakan kita. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita dari segala ikatan dosa, ikatan iblis dan kepahitan hati. Kebenaran apa yang memerdekakan kita? Yaitu kebenaran bahwa kita ini orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Namun dengan kematian kekal, kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan, aku orang merdeka. Kamu juga merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka gitu saudara ya. Jadi kita bersyukur tuh, kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan satu proklamasi bahwa bangsa kita itu sudah dimerdekakan dari penjajahan. Nah, kita juga harus memproklamasikan bahwa kita itu sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan Tuhan dari segala ikatan dosa. Kita seringkali berpikir, wah orang dunia itu enak banget ya. Hidupnya bebas tanpa batas. Bisa ke nightclub ya. Bisa jalan-jalan ke tempat remang-remang. Bisa minum seenaknya gitu ya. Tapi kalau mata rohani kita terbuka, maka kita melihat sebenarnya orang-orang dunia itu orang yang paling malang. Karena mereka itu orang-orang yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh iblis. Badannya dirantai, jiwanya dirantai, rohnya dirantai. Jadi mereka itu diikat oleh iblis, digiring oleh iblis untuk melakukan kehendak iblis. Ayo ke kanan, kanan, ke kiri, maju, maju. Mereka itu orang-orang terikat. Yang tidak mampu melakukan kehendak diri mereka sendiri. Karena mereka belum dimerdekakan oleh Yesus. Jadi kita bersyukur pada Tuhan dan kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Yang sudah mati bagi kita. Bahkan waktu Yesus mati dia pergi ke dunia roh. Melepaskan roh-roh yang terikat. Yang berada di penjara pada zaman Nuh. Dan dia memberitakan firman dan melepaskan mereka. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari segala ikatan dosa, ikatan iblis dan semua kepahitan hati yang membelenggu kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Kalau hari ini kita belum merdeka, kita masih terikat dengan dosa, maka akui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita masih terikat dengan kepahitan, pahit sama suami, pahit sama tetangga, pahit sama anak, pahit sama mertua. Nah, hari ini kita bereskan ya. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Kalau hari ini kita pahit dan Tuhan Yesus datang, kira-kira terangkat enggak ibu-ibu? Terangkat enggak? Enggak terangkat. Kalau hatimu masih pahit, ya. Hari ini Tuhan Yesus datang, yang masih memiliki kepahitan tidak akan diangkat oleh Tuhan. Ditinggal di bumi sama antikris. Jadi ibu-ibu, mari kita mau bereskan hidup kita depan Tuhan. Supaya kita tidak terikat dengan apapun juga yang mengikat kita. Suatu hari ada ibu yang datang pada saya, dia bilang, Bu, rumah tangga saya ini selalu ribut aja. Ada aja masalah. Entah dengan anak, entah dengan suami, hawa rumah panas banget. Saya bilang, di rumahmu ada apa sih? Apakah kamu ada keris-keris begitu atau patung-patung atau apa? Oh iya Bu, betul. Di rumah saya itu banyak patung. Ya udah, minta pamor aja angkat semua itu patung ya. Bereskan aja tuh rumahmu, bersihkan. Ya nanti suami saya marah, ya udah izin sama suami. Ya udah dia izin, puji Tuhan suaminya mau. Diberesin tuh sama Pak Mora, ya, diangkat semua, dibuang saudara. Harganya itu jutaan ya, nggak tahu itu banyak patung berapa puluh juta itu. Tapi dia punya komitmen mau buang semua yang tidak baik dalam rumahnya. Puji Tuhan setelah didoakan saudara-saudara ya. Hari ini rumah tangganya penuh damai. Ya, rumah tangganya penuh dengan sukacita. Ya, udah gak ada keributan lagi dengan suami, keributan dengan anak. Karena sudah tidak ada lagi ikatan yang membelenggu hidupnya.
Tuhan mau kita merdeka agar kita menjadi ciptaan baru dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, maka kita ini benar-benar merdeka. Jadi jangan sampai kita sudah merdeka, kita terikat lagi. Jangan sampai kita sudah merdeka, kita terikat lagi dan kita mengikuti keinginan iblis. Nah, hari ini kita putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan yang membelenggu kita patahkan dalam nama Yesus. Dan kita minta Tuhan memerdekakan kita. Amin, saudara-saudara. Dan kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bebas. Sehingga Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita terikat, bagaimana kita mau melepaskan orang yang terikat? Uang kita sendiri masih terikat. Kalau kita masih kepahitan, bagaimana kita bisa menjamah orang-orang yang memiliki hati yang pahit? Jadi ibu-ibu harus merdeka dulu. Dimerdekakan dulu, dibebaskan dulu seutuhnya oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana menjadi jemaat yang sehat secara mental? Yang pertama, kita harus memiliki pikiran iman. Kita baca Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ibu-ibu terkasih, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, pikirkanlah itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang tidak mulia, nggak usah dipikirin. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak adil, tidak usah dipikirin. Katakan, emangnya gua pikirin gitu. Bilang sama temanmu kiri kanan, emangnya gua pikirin gitu. Ya. Jadi mulai hari ini kita harus menjaga pikiran kita. Supaya pikiran kita itu sesuai dengan pikirannya Tuhan. Mulai hari ini kita mengambil komitmen bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif, pikiran kotor harus dibuang. Hari ini bersihkan semua pikiranmu, bersihkan semua. Tidak boleh ada pikiran-pikiran yang tidak benar. Tidak boleh ada pikiran-pikiran yang tidak mulia. Tidak boleh ada pikiran-pikiran yang tidak adil. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jadi ibu-ibu kita harus selalu mengarahkan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Tahun lalu ya saya sempat kena vertigo. Jadi kalau di mimbar modal berkat itu saya harus pegangan ibu-ibu ya. Karena agak goyang. Jalan pun juga goyang. Waduh, ini kenapa ini? Saya nggak pernah kena, seumur hidup saya nggak pernah kena vertigo ya. Jadi jalan goyang ya, waduh, saya takut jatuh tuh. Jadi kalau jalan saya pegangan sama Pak Hengki. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Jemaat kira waduh ini mesra banget. Padahal saya lagi vertigo itu saudara ya. Saya takut jatuh jadi saya pegang Pak Hengki. Sepanjang jalan kenangan gitu ya. Kau peluk diriku mesra. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu 2 bulan tuh, aduh Tuhan udah ke dokter tuh kenapa gak baik-baik ya. Nah suatu pagi saya lagi jalan pagi, waktu itu pagi gak ikut. Saya beraniin diri jalan sendiri, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan suara yang sangat lembut di dalam hati saya. Suara itu memang saya kenal ya, karena suara itu begitu lembut, begitu manis. Dia bilang anakku, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Waduh saudara, waktu saya dengar suara Roh Kudus yang begitu lembut, saya bilang terima kasih Tuhan. Hari ini aku mengubah pikiranku, aku mau pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia. Dan saudara tahu ketika saya mengubah pikiran saya, kesembuhan terjadi. Vertigo saya sembuh di dalam nama Yesus, saudara. Ketika pikiran-pikiran kita ini mulai mengintimidasi kita, pikiran kita berkata, nanti kamu mati muda, nanti suamimu akan kawin lagi, kamu gak punya pengharapan, anak-anakmu akan memberontak, anak-anakmu gak sayang sama kamu, ya tetanggamu tidak suka sama kamu itu bawel, kamu itu cerewet. Ketika pikiran-pikiran itu mengintimidasi pikiran kita saudara dan mempengaruhi perasaan kita, karena ketika pikiran kita itu pikiran negatif, itu akan mempengaruhi perasaan kita juga menjadi negatif. Karena semuanya berasal dari sini. Dari sini itu akan membuat kita menjadi cemas. Hati kita mulai takut, hati kita mulai bimbang dengan pikiran-pikiran yang kita pikirkan itu. Sehingga kita tidak berani mengambil keputusan. Kita menjadi takut ketemu orang, takut keluar rumah, takut untuk melangkah, takut untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Nah saudara tahu gajah yang sangat besar itu, ya, ketika berada di sirkus itu bisa diperintah sama pawangnya. Suruh angkat kaki, suruh nyemprot air, ya, suruh jalan sana, jalan sini. Kok bisa gajah yang besar itu diperintah sama pawang yang sangat kecil? Disuruh apa aja mau. Kenapa saudara? Karena gajah itu waktu kecil saudara, itu kakinya itu dirantai sama pawangnya. Jadi waktu dia mau lari, mau jalan itu gak bisa. Tiap hari diikat saudara. Nah apa yang terjadi dalam pikiran gajah itu? Ketika gajah itu bertumbuh besar, pikirannya bahwa dia itu sedang terikat. Dia itu gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak bisa lari, gak bisa berontak, gak bisa menghindari pawangnya. Karena dalam pikiran dia sejak kecil itu bahwa dia itu sudah terikat. Dia gak bisa kemana-mana, gak bisa jalan, gak bisa lari. Jadi sejak kecil pikirannya itu sudah dilumpuhkan dan itu membuat dia, ya, ketika dia besar dia mudah diperintah oleh pawangnya untuk melakukan hal apa saja. Nah saudara, betapa pentingnya pikiran kita ini harus diubahkan oleh Tuhan. Kita harus punya pikiran iman. Pikiran yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Pegang pikiranmu. Bilang, hari ini pikiranku aku akan selaraskan dengan firman Tuhan. Hari ini aku mengambil komitmen, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, aku pikirkan. Amin, ibu-ibu. Ya, mulai hari ini kalau lihat orang, walaupun dia kurang cantik, gak usah ngomong, diem aja. Tetap lihat dia itu adalah wanita Allah yang berharga. Ya, amin. Mulai pikir pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau lihat anakmu nakal, gak usah dalam pikiranmu dan ucapanmu kamu nakal. Tapi lihat dalam pikiranmu, anakmu itu anak yang baik. Anakmu pasti dijamah Tuhan. Kalau suamimu nakal, hari ini mulai ubah pikiranmu. Hari ini Tuhan, aku percaya suamiku akan dijamah Tuhan. Suamiku akan bertobat. Amin ibu-ibu. Jadi pikiran ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan pikiran kita ini kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki pikiran iman ibu-ibu ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu bisa melihat walaupun saat ini belum terjadi. Amin. Iman itu bisa melihat jauh ke depan. Dan iman itu tetap percaya
bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita. Amin. Kita ini adalah biji mata Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini mari kita memiliki pikiran iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua ibu-ibu, bagaimana menjadi jemaat yang sehat secara mental. Yang kedua adalah tindakan iman. Filipi pasal 4 ayat 9. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus menjadikan dirinya sebagai teladan iman untuk bertindak dengan iman. Paulus berkata pada jemaat Filipi, apa yang kamu sudah pelajari, apa yang kamu sudah terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu sudah lihat daripadaku, lakukan. Jangan hanya omong doang. Jangan hanya jadi pendengar firman, habis ini pulang ke rumah lupa. Tapi kamu harus melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Ya, kamu harus bertindak dengan iman dan melakukan firman itu. Ibu dari pendeta Joel Osteen itu divonis oleh dokter karena dia sudah dapat penyakit kanker stadium akhir. Jadi dokter bilang umurmu tinggal 3 bulan. Jadi kamu punya kesempatan mungkin mau berbenah-benah, mungkin mau kemana 3 bulan masih ada waktu, silakan lakukan yang terbaik. Tapi ibu dari pendeta Joel Osteen tidak mau menyerah. Dia mengucapkan Mazmur 118 ayat 17 setiap hari. Dia berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi setiap pagi dia bangun dalam keadaan tubuh yang lemah saudara. Karena sudah stadium 4 ya. Kankernya itu udah menggerogoti seluruh tubuhnya. Dalam keadaan tubuh yang lemah dia pelan-pelan bangun. Dia ucapkan firman ini. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terus diucapkan. Dan saudara tahu hari ini ibu dari pendeta Joel Osteen masih hidup. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Sudah bertahun-tahun masih hidup, masih segar. Penyakitnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ya, saya ini ada penebalan rahim, endometriosis, apa itu namanya saya lupa ya. Itu yang membuat saya kalau haid banyak sekali. Dan kemudian dalam kandungan saya itu ada miom, mulanya hanya 1 senti. Tumbuh jadi 2, jadi gede, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, 7 sampai 8 senti saudara. Terakhir saya ke rumah sakit Cengkareng, jadi udah pergi ke 3 dokter. Semua dokter bilang harus diangkat rahimnya. Karena ya untuk apa ibu pertahankan, udah ada penebalan rahim, udah ada miom, udahlah diangkat aja. Nah saya menyerah, oke dok, gak apa-apa kalau gitu deh, saya menyerah. Udah berdoa, udah puasa ya segala macem, ya kalau memang itu kehendak Tuhan ya gak apa-apa saya bilang. Tapi suami saya gak menyerah. Suami saya bilang enggak mah, kita ke Singapura dulu, kalau dokter Singapura bilang operasi kita pulang ke Indo. Kita berusaha lagi, kita berdoa lagi, minta mujizat dari Tuhan. Dan akhirnya suami saya suruh Leli booking tiket dan juga temannya di Singapura juga dia minta tolong untuk booking dokter yang ada di sana. Ya, kami ke MONI waktu itu. Dokternya periksa lama banget saudara, diperiksa semua. Terus dia bilang udah ibu sekarang periksa lagi, ada pemeriksaan yang lebih akurat lagi ya. Jadi pergi ke lab, saya lupa namanya apa, TINPRET atau apa gitu ya. Suruh periksa lagi ya, ada beberapa pemeriksaan supaya dia ingin lebih. Jadi bukan hanya USG aja, tapi pemeriksaannya yang lebih dalam lagi. Nah saudara, waduh saya itu deg-degan banget, aduh Tuhan gimana operasi enggak ya, operasi gitu ya, pikirannya udah negatif aja saudara. Nah waktu kembali dari dokter kemudian lihat hasilnya dia bilang, aduh ibu ini enggak ada apa-apa. Semuanya bagus katanya, aduh saudara beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya sampai terheran-heran, saya bilang dok ini ada foto-fotonya.
dari Indonesia, dan ini nggak mungkin bohong, ini benar. Ini ada miumnya dok, ini ada penebalan rahim, ini kemana semua? Dia bilang itulah mujizat. Amin, ibu-ibu, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya nggak jadi dioperasi, nggak jadi angkat rahim. Jadi saudara-saudara, mari mulai hari ini kita bukan hanya memikirkan pikiran iman, tapi kita mulai melangkah dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Amin saudara-saudara. Pikiran iman atau tindakan iman itu bukan berarti kita menyangkal keberadaan kita, bukan. Bukan berarti meniadakan sakit kita, bukan. Karena kadangkala Tuhan pun mengizinkan kita mengalami operasi. Kadangkala Tuhan bisa pakai dokter menjadi alat untuk kesembuhan kita. Ya, tapi Tuhan juga bisa melakukan mujizat di dalam hidup kita. Jadi kalau memang Tuhan izinkan mau pakai dokter untuk menyembuhkan kita, lakukan itu. Ya, karena ada seorang hamba Tuhan ya, anaknya kena diabetes dan dia harus disuntik, kata dokter, suntik insulin setiap hari. Tapi hamba Tuhan ini bilang, enggak, aku mau beriman, aku gak mau anakku disuntik insulin tiap hari, aku mau beriman. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian anaknya meninggal. Waduh, hamba Tuhan ini sedih banget. Aduh, kenapa anakku meninggal Tuhan? Aku udah beriman, aku udah percaya. Terus Tuhan bilang sama dia, anakku, kalau aku mau menyembuhkan, aku sembuhkan. Tapi kalau aku mau memakai dokter menjadi alat saluran berkat bagi anakmu, lakukan. Jadi kalau tidak ada perintah dari Tuhan, kamu jangan melangkah dengan pikiranmu sendiri. Nah saudara, sejak itu hamba Tuhan itu berkhotbah kemana-mana. Ya, jadi kita gak boleh anti dokter juga ya ibu-ibu ya. Karena Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita. Ya, kan Tuhan bilang, pergilah kepada tabib, perlihatkanlah dirimu. Ya, jadi memang tabib itu juga dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Oke, nah kita melihat dalam jemaat Makedonia, dalam 2 Korintus 8 ayat 1-3, dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku, jemaat Makedonia ini sangat luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, mereka itu jemaat yang sangat miskin. Tetapi walaupun mereka jemaat yang sangat miskin, dikatakan sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Makedonia itu saudara, walaupun mereka itu jemaat yang sangat miskin, tapi mentalnya tidak miskin. Bahkan firman Tuhan berkata mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wah, ini luar biasa saudara. Ini jemaat yang memiliki tindakan iman yang dahsyat. Karena waktu kita memberi dalam kelimpahan itu biasa. Tapi saat kita memberi dalam kekurangan itu luar biasa saudara. Ketika kita memberi dalam kekurangan itu kita melakukan satu langkah iman yang dahsyat. Minggu lalu saya makan dengan Ibu Dewi, habis beliau khotbah di sini. Ibu Dewi cerita, Ibu tahu nggak kenapa Tuhan itu undang saya terus-menerus datang ke Israel. Dan kalau datang itu gratis, saya nggak pernah bayar. Kenapa ya Bu Dewi, ada apa? Bu Dewi bilang begini, Ibu tahu waktu Pak Niko memberikan challenge bagi kita, tantangan untuk membangun menara doa di Israel. Waktu itu saya nggak bawa uangnya cukup. Tapi saya bilang sama Tuhan, semua uang yang ada dalam dompet saya aku serahkan Tuhan. Kemudian dia copot anting-antingnya, copot cincinnya, copot gelangnya, semua dimasukin saudara. Dengan uang yang ada semuanya di dompetnya, masukin semua. Dia memberi dengan iman, memberi dengan sukacita. Apa yang terjadi saudara? Dia katakan setiap 3 tahun Tuhan undang dia ke Israel. Tidak usah bayar dan tidak usah mau mengeluarkan uang sepeser pun. Tuhan kita dahsyat. Amin ibu-ibu. Amin. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan menghargai tindakan iman itu. Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita tabur,
itu yang kita tuai. Saya teringat, saya bersaksi ini bukan untuk menyombongkan diri, sama sekali dijauhkan dari Tuhan. Waktu gereja ini dibangun, Tuhan menggerakkan suami saya untuk memberikan semua yang ada di tabungan kami. Waktu suami saya ngomong ke saya kaget. Karena waktu itu kami punya cicilan rumah, kami punya cicilan mobil. Dan kalau itu semua dikasih untuk pembangunan, maka saya mulai berpikir, saya kan bendahara dari rumah ya. Waduh Tuhan, gimana nanti ini mau bayar rumah, mau bayar cicilan, cukup gak ya secara manusia ya. Namun karena suami saya suruh, saya taat. Saya bilang, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh suamiku, aku pun taat dengan apa yang Engkau perintahkan. Saya kemudian pergi ke bank hari Senin, saudara-saudara, saya keluarkan semua. Jadi tinggal ya biasa 10.000 ya, yang untuk sisa itu ya, itu sisakan untuk itu ya. Ambil semua, saya gemetar saudara-saudara, gemetar. Karena itulah semua yang kami miliki saat itu. Tapi Tuhan tahu ketika kami menyerahkan itu pada Tuhan, sampai hari ini kami tidak pernah berkekurangan. Sampai hari ini Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Amin ibu-ibu. Kita percaya ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana menjadi jemaat yang sehat secara mental? Yang ketiga adalah bersukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara tahu bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, dia berada di mana? Berada di penjara. Saudara tahu bahwa penjaranya beda sama orang Indonesia. Kalau kita kan penjaranya di atas tanah, dia di bawah tanah. Kalau kita ke penjara Indonesia, bisa keluar penjara, bisa olahraga, bisa senam pagi, saudara, bisa ke gereja, bisa kemana-mana, bisa beraktivitas. Dulu penjaranya di bawah tanah, mau kemana? Mau olahraga di mana? Ya di situ aja. Makan kurang, minum kurang. Tapi yang luar biasa saudara, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 3 kali dia ucapkan kata sukacita di dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Supaya mereka tetap bersukacita dalam segala keadaan. Jangan mudah terintimidasi oleh masalah sehingga kita kehilangan sukacita. Karena kalau sukacita kita hilang, gairah kita pun akan hilang. Sehingga kita mudah stres dan depresi. Ada banyak ibu-ibu yang gampang stres aku nih, rambutnya berdiri, daya, lupakan yang lain saudara ya. Dikit-dikit stres, dikit-dikit pusing saudara. Kenapa? Karena kita kehilangan sukacita. Jangan sampai sukacita kita ini direbut oleh iblis dan membuat kita kehilangan gairah, kehilangan minat, kehilangan sukacita. Karena kalau kita tawar hati dalam kesesakan, maka kita akan lemah. Tetapi sebaliknya kalau kita bersukacita, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin saudara. Dan kekuatan dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita mau membiarkan diri kita dikuasai masalah, kemudian kita kehilangan sukacita, ataukah kita mau memakai sukacita itu sebagai kekuatan untuk menghadapi setiap badai dalam hidup kita? Nah, mulai hari ini saudara, kekuatan sukacita itu akan memampukan kita menghadapi setiap kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Masalah bisa hadir dalam hidup kita, tetapi masalah itu tidak akan membuat sukacita kita hilang. Sukacita itu ada dalam hidup kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan berlimpah atas kita. Jadi sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau kita kehilangan sukacita maka kita akan lemah. Amsal 17 ayat 22 berkata,
Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Kita harus mengambil komitmen untuk tetap bersuka cita. Jangan sampai iblis mengambil sukacita kita. Walaupun saat ini kita lagi sakit, gak punya uang. Tapi jangan sampai sukacita itu diambil oleh iblis. Biar sungai sukacita Tuhan itu terus melimpah, terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga hati kita dibasahi dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Sukacita itu adalah salah satu buah roh dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga sukacita itu terus mengalir. Nah, ada kesaksian dari tukang santet yang bertobat. Tukang santet itu berkata, kalau saya mau santet orang itu, maka saya akan buat orang itu marah dulu. Karena kalau dia sukacita, saya gak bisa santet. Kalau dia happy, saya gak bisa santet. Jadi kalau saya mau santet dia, saya bikin dia marah dulu. Saya bikin dia sedih. Kalau hatinya kosong, hatinya sedih, marah-marah, itu gampang saya santet dia. Nah saudara, hari ini kita mau menjaga hati kita. Supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bukan karena kita takut disantet, ya. Tapi kita mau mempertahankan sukacita itu dalam hidup kita. Karena itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga kita sanggup untuk menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau saat ini kita banyak mengalami pencobaan, anggaplah suatu kebahagiaan. Jangan anggap sebagai suatu musibah, ya. Karena kalau kita anggap sebagai suatu musibah, kita akan sedih. Kita akan bersungut-sungut, kita akan marah kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai suatu kebahagiaan, ketika kita jatuh dalam percobaan, berbagai-bagai pencobaan, itu akan membuat kita tetap bersuka cita. Ayo toel kiri kanan katakan, kamu harus tetap bersuka cita. Harus tetap bersuka cita. Iya, amin ibu-ibu. Tetap bersuka cita, apapun yang terjadi saat ini, walaupun hati kita sedih. Tapi Tuhan menghibur hati kita. Walaupun kita sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau saat ini kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita tidak kehilangan sukacita. Bagaimana menjadi jemaat yang sehat secara mental? Yaitu berdoa dan bersyukur. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa seringkali kita mudah stres dan putus asa? Karena ketika ada masalah kita pendam. Ada masalah kita timbun, akhirnya push meledak. Saudara, kita jadi stres. Kita jadi putus asa, kita jadi burn out. Ya gak mau lagi melayani. Aduh gak mau lagi ke gereja. Tapi kalau kita tahu satu rahasianya, yaitu ketika kita tahu bahwa doa itu adalah sarana untuk kita meminta kepada Tuhan. Untuk kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan berserah penuh kepada Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya kalau lagi khawatir itu saya duduk di kursi saudara-saudara ya. Saya duduk. Saya gak mau ngomong sama siapapun, gak mau ngomong sama suami, gak mau ngomong sama anak, saya duduk. Saya bilang, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan saya lagi khawatir. Saya gak punya duit Tuhan hari ini. Aku serahkan Tuhan dompetku dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Engkau yang akan mencukupi. Tuhan hari ini aku khawatir Tuhan. Mbakku mau berhenti Tuhan.
Aku belum ada cadangan Mbak di rumah. Tuhan tolong aku. Aku duduk gitu saudara. Jadi saya ngomong-ngomong sama Tuhan seperti ngomong dengan teman. Dan saudara lihat ketika saya menyerahkan kekhawatiranku pada Tuhan. Apa yang terjadi? Hatiku dipenuhi damai sejahtera. Aku gak takut lagi. Karena saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Tuhan memelihara saya. Tuhan memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mulai belajar saudara, ketika kita mulai khawatir nih, khawatir tentang suami. Mulai duduk gitu ya. Duduk tenang, gak usah telepon Ibu Betty. Bu Betty, aku takut, gak usah. Duduk tenang dulu, duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku takut. Suamiku lagi pergi sekarang. Aku takut dia macam-macam di luar. Tuhan, ikat kaki suamiku Tuhan. Ikat tangannya. Waduh, kalau diikat gak bisa lari ya, gak bisa jalan ya. Ikat hati suamiku Tuhan supaya dia gak tergoda. Doa, serahin sama Tuhan. Saudara percaya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup melakukan apa yang kita minta. Karena kita ini anaknya. Ingat, kita ini anaknya. Bilang, aku anaknya. Aku anak raja. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Jadi Alkitab berkata kepada kita, untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Baik jodoh kita. Yang sudah nikah gak usah mikirin jodoh ya. Oh jangan dipikirin tuh. Hah? Sudah finish itu ya. Ini maksudnya bagi yang belum menikah. Jadi ibu-ibu, kita khawatir tentang suami kita khawatir tentang anak kita, serahkan semua pada Tuhan. Kita khawatir tentang pekerjaan kita, serahkan pada Tuhan. Ya, belum closing nih kata Bu Dewi. Serahin Bu Dewi sama Tuhan. Percaya Tuhan hari ini pasti closing. Gak ada yang mustahil. Ya, serahkan khawatir kita. Jangan disimpan di sini, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan akan berikan kita damai sejahtera. Tuhan akan berikan kita sukacita dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, dalam berdoa kita pun harus bersyukur dalam segala hal. Apapun jawaban doa datang kepada kita, kita harus tetap bersyukur. Amin saudara-saudara. Dikasih Tuhan 500.000 bersyukur. Dikasih Tuhan 100.000 bersyukur. Jangan bilang kok hanya begini. Nah ini gak bersyukur nih. Harus belajar bersyukur. Dikasih suami 50.000. Terima kasih ya Pak. Jangan dikasih suami 50.000. Ngapaan ini? Ini gak cukup ini. Jangan ibu-ibu belajar bersyukur. Kalau kita bersyukur dikasih 50.000, suami bisa nambahin lagi enggak? Ditambahin sama suami. Waduh istriku luar biasa. Dikasih 50.000 bersyukur, ditambahin lagi 100.000. Amin ibu-ibu. Ya, jadi orang yang selalu bersyukur ya. Karena hati Tuhan itu disenangkan ketika kita bersyukur.